Selamat pagi, Horas. Eh, saya akan membahas tentang apa itu kesadaran lingkungan. Jadi lingkungan itu kalau dia pendekatan hukum, pendekatan pendekatan budaya dan seterusnya itu kan banyak ya. Untuk menyelamatkan lingkungan itu bisa pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan macam-macam. Nah, kalau kita mau menyelamatkan lingkungan itu, sebenarnya yang terbaik adalah apa yang disebut dengan kesadaran lingkungan. Mengapa sebenarnya terjadi puncak perlawanan rakyat sejak awal kepada TPL yang dulu Indorayon itu? Karena memang pertama memang tidak layak, yang kedua tidak ada kesadaran lingkungan. Contoh, sekitar tahun 2000-an Yayasan Komunikasi Gereja Yakoma ya, di waktu itu ketuanya Dr. Victor Silayan. Dr. Victor Silayan atau masih Bang Mula Harahap ya. Yang pasti Inang Irma Simajuntak tahu kegiatan itu di Cempaka Putih, mengundang Luhut Binsar Panjaitan sebagai narasumber, juga Leo Batubara sebagai narasumber juga. Waktu itu dia komisaris independen namanya, itu bersama Pak Panjaitan, Ludu Panjaitan dulu waktu itu menjadi komisaris independen. Nah, diskusi waktu itu hangat. Ya biasalah kalau kawan-kawan dari TPL itu kan semua pojok duduk supaya nanti suasananya mereka yang menguasai, yang lain tidak bisa bicara, kan biasalah itu kan model-model lama. Itu memang kita kadang-kadang yang sering kesal buat kawan-kawan yang dari TPL ini. Tapi sampai sekarang belum berubah sikap-sikap seperti itu. Nah, waktu itu banyak pertanyaan saya terhadap Leo Batubara. Tetapi setelah saya ingat waktu itu Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ya pemilik TPL itu memang menuhankan uang gitu ya, kira-kira begitu. Jadi tidak mungkin ada kesadaran lingkungan, kira-kira begitu saya tangkap dari Pak Luhut waktu itu, sekitar tahun 2000. Waktu itu saya ingat, waktu itu saya kuliah pasca sarjana di program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB. Nah, waktu pulang saya cegat Pak Leo Batubara. Pak Leo, oke lah, ini kan masih berdebat soal tutup buka gitu ya. Tapi satu hal saya titipkan kepada Pak Leo, tonase truk-truk itu sangat berlebihan. Kalau dibandingkan dengan biaya daya rusak dari truk-truk yang lewat itu, pembawa kayu itu kan sebenarnya tonasenya itu kan sekitar 20 sampai 30 ton sebenarnya daya dukung atau ketahanan jalan raya itu, tapi yang lewat kan 40 sampai berlebihan. Saya pernah wawancara tanpa disadari supir-supir truk itu di Tapahan, di berbagai tempat itu memang, apalagi truk-truk gandeng itu kan di atas 40 ton ya. Daya rusaknya itu bayangkan bagaimana dahsyatnya daya rusak dari truk-truk itu yang melebihi tonase. Pak Leo, aku bilang itu. Terus dia bilang begini, sebenarnya itu kan tidak tanggung jawab TPL lagi. Nah, dia bilang gitu. Itu kan sudah pihak ketiga, itu sudah dikasih ke perusahaan lain. Terus saya bilang, Pak Leo, Bapak kan wartawan senior yang punya kesadaran tingkat tinggi. Ya kalau misalnya kalian TPL itu punya kesadaran lingkungan, mestinya kan kalian memilih pihak ketiga yang sadar lingkungan, yang mereka komitmen membawa kayu-kayu itu tidak di atas 26 ton atau 30 ton. Terus dia kan wartawan senior ya kan, dia kan punya rasional juga. Dia nggak bisa karena saya menggunakan nurani, tulus, ikhlas, istilahnya si Tugu Simoraker itu kan tim, tulus, ikhlas, militan gitu ya. Terus dia bilang, nomor berapa teleponmu, nantilah kita bicara gitu. Itu kalau Pak Leo itu yang dibilang Pak Leo. Jadi kalau kita bicara tulus, ikhlas, militan, saya kira memang seringkali mereka tidak bisa jawaban.
Terus yang kedua, saya dulu pernah diajak Dr. Togu Manurung yang sekarang jadi independen untuk persentase. Waktu itu hadir juga Profesor Polung Siagian ya, yang ahli ternak babi dari IPB itu, pensiunan ya, untuk integrated farming system gitu ya, bagaimana mengelola pertanian secara terintegrasi. Dipresentasikan dengan Bupati Darwin Siagian, sama waktu itu hadir juga wakilnya Hulman Sitorus. Jadi waktu itu sampai jam 3 kami belum makan. Lu gimana ini bupati, orang semua profesor dari kawan kita Togu Manurung ini kan belum dikasih sampai jam 3. Nah, waktu itu jam 3 datanglah makanan bungkus, nasi bungkus gitu ya. Terus ketika itu yang buat doa adalah Kapolres. Wah, Kapolres itu Jidin Siagian. Saya kaget. Saya kaget lu. Biasanya kan jarang baca doa polisi kan, biasanya kan situ learning ya yang buat doa. Ini Kapolres. Wah, luar biasa, saya pikir gitu. Terus dalam doanya itu dia bilang, Tuhan, jauhkanlah Toba saya ini dari tangan-tangan korupsi, tangan-tangan yang merusak Danau Toba gitu ya. Kaget saya, ternyata Kapolres ini punya iman yang baik begitu. Nah, sambil makan saya bilang, wah selamat Pak Kapolres, baru kali ini saya saya mendengar pembaca doa dari pihak kepolisian. Biasanya kan kalau pembaca doa kan situ learning gitu ya, bercanda ketawa ngakak orang. Nah, ya semoga lah misalnya kepemimpinan anak Tuhan di Toba ini menjadi baik, apalagi punya kuasa, takut akan Tuhan, anak Tuhan gitu lah ya. Oh iya gitu. Nah, minta dulu nomormu gitu ya. Aku kasih tahu, ditekannya kan, rupanya ada namaku. Oh, sudah ada namamu katanya. Oh, jangan-jangan sebenarnya ada rencana mau nangkap aku kian. Ketawa dia. Nah, karena kami akrab, karena saya anggap dia anak Tuhan begitu. Waktu itu saya rame-rame sampai jam 5 pagi kurasa kami menonton bola di Porsea. Jadi karena janjian sama kawan ada di situ Lapo ya, saya ingat sama si Jimmy ya, Bapak Stakas. Tapi kulihat juga truk-truk itu yang 40 ton. Ya aku telepon lah si Kapolres ini kan. Kapolres, sebagai anak Tuhan, kamu harus menyadari dong bahwa sangat rugi sangat inilah. Kalau itu tonasenya itu tinggi, penyusutan jalan itu nggak kebayar itu sama negara, kan negara yang rugi. Bayangkanlah berapa kilometer jalan raya yang harus dilalui dengan melebihi tonase, berapa kerugian negara, dijual pun TPL nggak cukup bayar kerusakan jalan itu, saya bilang. Nah, sebagai anak Tuhan, terus dia jawab, saya SMS masih waktu itu ya. Jangan bawa Tuhan dong, katanya. Udah kalau mau protes datanglah ke sini gitu. Ya oke. Kapan? Oke. Janji saya datang ke Polres Toba. Jadi terus mungkin Pak Jidin tersinggung juga karena saya singgung dia soal Tuhan gitu ya, soal Tuhan. Terus saya bilang, lagi pula ini kan sudah menjelang hari raya H-6 ya, nggak boleh lagi truk lewat. Dari mana kamu lihat truk? Oh, orang saya nonton bola kok di Porsea sampai jam 5 pagi. Waktu itu saya ingat aku Piala Eropa atau Piala Dunia. Nah, terus mana ada lewat? Ini kan sudah H- berapa ini? H-3. Mana ada lewat? Itu yang lewat. Tiba-tiba lewat 3 truk, 3 TPL. Itu kan lewat itu kan ya. Terus, oh iya katanya. Terus karena itu dia marah-marah lagi sama saya. Oh, dia bilang, lagi pula kenapa kamu salahkan polisi? Ini kan tahu kau kesalahannya ini apa katanya. Tahu kau kesalahannya ini apa? Loh, kesalahannya nggak apa-apa ya, polisi tidak mengawasi. Ini kan tugasnya dinas perhubungan. Kenapa? Coba ini, kenapa tidak ada timbangan? Yang salah ini adalah tidak ada timbangan. Sebenarnya kan kalau ada kesadaran lingkungan, sebenarnya kan pihak ketiga yang membawa truk-truk itu pun kan ada juga data
berapa kilo ke TPL. Di data itu aja dilihat kalau memang ada niat kesadaran lingkungan Pak Kapolres, ya kan? Terus juga kan ada niat, misalnya kan ada teknologi yang terbaru, ada teknologi di jalan itu lewat, kita tahu berapa jumlahnya. Itu kan soal niat dan kesadaran Pak Kapolres. Oke lah gitu ya. Jangan gitu ya. Akhirnya kami akrab juga, ngobrol-ngobrol lah kami tentang kejahatan-kejahatan di Tuba, bagaimana perubahan dalam diri remaja gitu ya. Tapi yang mau saya katakan ya itu tadi, memang kalau tidak ada tingkat kesadaran dalam diri kita ya seolah-olah pembenaran gitu ya. Padahal sebenarnya kan gampang. Berapa tonasinya itu saya aja tahu, orang itu kan tahu, misalnya supir-supir itu kan tahu berapa yang mereka bawa lalu dilaporin gitu kan. Nah, tapi kan dampaknya luar biasa. Nah, juga pernah itu, sekarang Willim tahun 2000-an itu saya pernah diajak Willim menjelaskan kemampuan mereka mengelola limbah untuk kualitas dibuang ke Sungai Asahan. Saya waktu itu ditunjukkan kepada saya ikan hidup di pengelolaan limbah terakhir itu. Ini Pak, ikan aja sampai bisa hidup gitu ya, sampai ditanam padi gitu ya. Saya bilang sama saudara Willim, bukan bro waktu itu ya. Bos, gue bilang kan. Saya pikir waktu itu bos ya. Bos, kalau ikan seperti ini kan bisa hidup di sini, terus kan dibuang limbahnya ke Sungai Asahan. Kalau nanti ikan-ikan yang kamu pelihara yang hidup ini kamu makan, mau nggak? Diam dia. Mau nggak makan ikan-ikan yang dipelihara kalau limbah itu? Nah, maksud saya begini, saya usulkan waktu itu, sebenarnya kan kalau seperti di Sungai Citarum itu, air kan dibeli dengan mahal, itu kan per liter ya. Karena mahal maka diulang-ulang. Jadi kalau di TPL itu kan pakai buang. Jadi seharusnya dipakai, diputar lagi, dipakai, diputar lagi. Jadi kenapa selalu dipakai dan dibuang? Kenapa? Karena ya airnya nggak berbayar. Tapi dia nggak tahu kualitas air masuk tidak sama dengan kualitas air keluar. Nah, air keluar terus-menerus itu seperti gue bilang, siapa yang mau makan ikan di Sungai Asahan itu yang sudah melewati limbah TPL ya. Jadi itu kenapa ini semakin runyam, karena memang pertama dari sumbernya memang tidak layak, yang kedua juga kesadaran tidak ada karena orientasinya kan outcome gitu ya, berapa ton hasilnya gitu. Jadi memang tidak ada kesadaran lingkungan. Contoh siapa yang kesadaran lingkungan? Contoh misalnya ada itu saya Sopo Surung, Yayasan Sopo Surung ya. Yayasan Sopo Surung kan misalnya tidak menerima beasiswa yang berasal dari TPL, kecuali mungkin yang berhubungan dengan pribadi, itu tidak urusannya. Nah, itu juga kesadaran lingkungan. Nah, kesadaran lingkungan seperti itu yang memang harus kita contoh, kita harus menghindari gitu ya. Jadi kalau lingkungan kita mau sehat harus dimulai dari kesadaran. Penegakan hukum is okay. Ya, ini kan memang kalau hal-hal yang besar memang harus hukum yang dijalankan. Tetapi dari personal yang terbaik itu adalah mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan pembenaran diri seperti yang dilakukan Pak Leo Batubara tadi kan. Pak Leo Batubara bilang, itu kan nggak tahu jawab kita lagi, sudah kita kasih ke pihak ketiga. Tapi lupa, kalau kita sadar, kita juga harus menerima barang atau jasa dari orang-orang yang ramah lingkungan. Begitu juga tadi apa yang dilakukan oleh Pak Jidin. Sebenarnya kalau dia punya niat, sebenarnya tinggal lihat data aja. Ya, bahwa dia bilang itu kesalahan tidak ada timbangan, ya is okay lah. Tapi kalau ada kesadaran sebenarnya bisa dilakukan lebih dalam dari situ. Terus juga tadi Pak Willim misalnya, kalau dia memang sadar lingkungan TPL itu sebenarnya air itu digunakan berulang-ulang, tidak sekali pakai langsung buang. Itu kan mengabaikan keanekaragaman di Sungai Asahan yang nanti itu mencalar semua. Biar bagaimanapun tidak ada teknologi yang sama kualitas air masuk dengan air keluar.
Saya kira itu dulu Gurman punya cerita, saya hanya menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat secara jujur dan terbuka. Horas, terima kasih.